Yang AM, kalau saya ngomong ini, ya, AM itu fokusnya adalah health, the management. Terserah sebagai apa. Ya, kalau biasa-biasa cuma navigator. Tapi kalau dia berlanjut itu sampai jadi partner ya. Partnernya management. Ya, hari ini karena interest saya dan seterusnya, saya tadi sudah cerita betul ya, S1 saya AK, S2 saya AM, S3 saya lebih spesifik dari AM. Ini nanti ya. Saya merasakan, ya saya tahu, saya ngomong gini tidak aneh ya, tidak bermaksud apapun ya. Kalau saya di sini itu ya, cenderung kita itu banyak kan jasanya ini, selain ini kan audit, kalau bukan audit ini, kalau selain ini kan ya compilation, membuat laporan keuangan, yang berikutnya lagi kan berurusan dengan taxation. Ini daerah sini yang banyak hari ini menarik ya. Kalau di level yang lebih tinggi menurut saya di sini ya, karena ini navigator dan partner ya, urusannya itu langsung dengan ya, bagaimana bareng mendampingi bosnya. Oke. Tapi kalau ini dihubungkan dengan audit lagi, dalam konteks audit, maka kita akan, ini yang tadi lupa ya, ini adalah financial ya, financial audit. Nah, di sini range, semoga saudara tadi saya berikan gambaran, mulai dari compliance, ya, lalu geser lagi, ini ya, compliance, terus operational, ya. Nanti saudara bisa foto aja kalau ini. Tapi saudara kalau mau catat cerita saya, bukan ini. Ini saudara bisa foto lagi, ya. Compliance, tulisannya apa? Terus compliance, operational, terus internal ya. Internal management ya, ini sudah titik-titik semua ya. Paling titik-titiknya paling jarang yang ini. Kalau saya mau menyebutkan, nah ini menjawab sambil beberapa pertanyaan saudara ya. Kebutuhan yang berkaitan dengan national audit itu pasti tidak mungkin di level UMKM. Saya dulu kaget sekali sekian tahun yang lalu waktu saya masuk ke tim ini, dosennya saking nggak menyadari ya, proyeknya mahasiswa itu proyek yang versi istilah saya ecek-ecek. Saya ngomong begini, kalau sebuah company bikin laporan keuangan aja nggak becus, ya, bikin laporan keuangan aja nggak becus, jangan ngomong tentang AM, jangan ngomong dengan audit yang dihubungkan dengan AM, nggak mungkin, ya. Sehingga tadi pertanyaan saya tadi, kalau saudara ini itu jawabannya mestinya ya betul. National audit itu hanya relevan untuk yang really big company. Jangan saudara menganggap ya nanti besok ya bahwa program canggih accounting itu berlaku untuk semua level bisnis, nggak bisa. Sama dengan saudara jangan menganggap ya gadget atau laptop yang canggih itu untuk berlaku untuk semua orang, itu enggak. Gitu loh. Mari sadari itu, ya. Apalagi kalau saya mau menengahnya Indonesia,
itu nggak sama dengan menengahnya Solo. Bahkan Indonesia yang lumayan gede saja, kalau saudara tanya, Pak, perputaran duit satu hari 1 M itu termasuk small atau big company? Kalau dari ukuran nilainya sudah big, tapi kalau saudara tahu ada sebuah toko yang 1 hari itu ya, perputarannya bisa 1 M. Gitu. Mari kita menyadari itu. Dan kalau toko seperti itu ditanya, perlu aman? Gak perlu. Kalau semuanya itu sudah bisa dalam kendalinya bos, gak perlu aman. Menjadi penting karena ya bosnya, ya decision makernya itu mulai nggak ngerti what happened. Kebutuhannya dimulai yang paling simpel, compliance. Kalau saya mau sederhanakan compliance itu apa? Ya, fokusnya adalah comply to. Apakah semua yang dikerjakan itu ya dilakukan sesuai dengan regulation, ya, policies, ya, atau system and procedures. Jadi kata kuncinya itu adalah taat nggak? Dia harapkan kalau taat semuanya berjalan baik. Itu yang kebutuhan yang paling simpel. Nah, kalau sudah lebih complicated lagi, ini tidak cukup. Makanya ditambahin dengan di level ini. Karena apa? Karena fokusnya operational audit itu adalah effectiveness dan apa? Efficiency. Semoga saudara tidak lagi bingung bedanya dua ini. Saya tidak jelasin. Jadi kalau sudah ya, skopnya menuju ke efektif dan efisien nggak cuma ya, taat pada aturan dan seterusnya, itu sudah masuk di level operasional. Nah, kalau terus ya, tidak cuma ini, ditambah lagi istilahnya itu adalah ekonomi, yang kalau digabung ini namanya kan 3E, ya kan? Semoga saudara nggak tahu bedanya nih ya. Kalau ini dihubungkan dengan sumber daya, ini internal. Cuma in general, internal itu masih ada tambah lagi yang lain, yaitu ya better preparation for financial statement. Saya mau bicara tentang praktis ya ini. Mengapa kok ini juga menjadi cakupannya internal audit? Iya, karena kalau saudara bicara tentang external audit, kalau semuanya dikerjakan eksternal, nilainya ini bisa, kalau saya pakai bahasa Inggris ini cuma billion. Mahal sekali, karena lebih repot di sini. Dan ngecasnya mereka mahal. Nah, kalau ada internal audit dari sini, bantu membuat ini bisa ya turun sampai ya, tinggal 500. Dan 500 mending kalau company yang sanggup mending diinvestkan buat internal audit, buat internalnya dia kan. Dia bisa jadi lebih ngerti efek efisiensi, efektivitas dan seterusnya. Itulah sebabnya lahir internal audit. Nah, kalau external audit, ya, saya ngomong sebetulnya ini similar, ya. Tapi karena dengan legal measure nanti saya perjelas, ya. Maka waktu bicara tentang efisiensi ekonomi dan sebagainya itu yang dilihat fokusnya adalah kepada function.
fokus to management proses. Yang saudara kemudian lihat management proses itu di dalamnya alirannya itu mulai dari revenue, expenditure, nanti ada ya apa? Operation atau production, termasuk nanti human resources ada di sini semua. Karena dia ke proses manajemennya. Ada komentar? Karena tiba-tiba kemarin Stanley komentar. Ada komentar? Ada. Komentarnya gini komentarnya. Pak, boleh nggak kalau saya mau menyimpulkan sebetulnya internal audit itu sama dengan external audit? Banyak kenapa kok pakai istilah internal audit? Karena supaya tahu bahwa audit ini bukan audit finansial. Tapi kalau saya cek bukunya, referensi kita itu saudara pakai apa? Internal audit. Internal audit kaget. Mengapa? Karena di dalam praktek nggak ada management auditor, yang ada internal auditor. Sertifikasinya juga sertifikasi internal audit. Asosiasinya juga asosiasi internal audit. Di dunia itu ada ya IIA, Internal Audit Association. Jadi ya makanya saya ngomong ini. Hanya karena upaya, jadi kalau saudara misalkan di tempat ya, lain saudara ngomong ada, ya saudara jangan kita menggunakan istilah audit supaya tidak dikesankan seperti ini. Belajarnya juga ini cuma basicnya. Waktu jalannya berbeda sekali. Saudara akan belajar banyak tentang topik-topik mestinya manajemen. Makanya salah satu yang saya ngomong, kalau saudara ya belajar accounting yang lebih ke arah AM, saudara dapat double. Karena saudara, selain saudara harus belajar accountingnya sebagai basic, saudara harus belajar manajemennya juga. Bahkan kalau saya ngomong, ya ini histori sedikit. Nah, kalau saya sudah cerita nggak waktu di mata kuliah SPM, ya mata kuliah SPM itu judulnya mata kuliah manajemen. Makanya judulnya sistem pengendalian manajemen. Tapi justru manajemen nggak belajar SPM. Dia belajar akuntansi. Kenapa gitu? Historis. Dulu itu jurusan akuntansi itu bukan S1, tapi spesialis. Gitu. Belajar di ilmu ekonomi itu ada dua dulu, ilmu ekonomi secara umum atau ilmu ekonomi manajemen. Kalau mau jadi accountant, kuliah lagi, ya selama ya paling lama 2 tahun, tapi normalnya 1,5 tahun untuk jadi akuntan. Zaman dulu itu. Tapi waktu suatu saat dilihat accountant-nya dibutuhkan banyak, accounting-nya diturunkan menjadi S1. Itu momen saya persis waktu belajar di UNER. Jadi kakak kelas saya itu masih nggak merasakan. Makanya saya akhirnya satu kelas belajar accounting dengan mereka yang sudah sarjana ekonomi manajemen. Waktu itu. Salah satunya belajar manajemen di level tinggi itu adalah SPM. Hari ini menjadi miliknya accounting jadi SPM. Karena dulu memang paketnya untuk mereka belajar accounting. Padahal itu ilmunya itu dimanfaatkan oleh manajemen di sini. Bagaimana bos memastikan everything okay melalui ya, sistem pengendaliannya dia untuk manajemen. Nah, yang ini bagaimana bos ya,
melalui proses audit untuk internal ini memastikan bahwa everything juga oke, karena bicara tentang 3E. Jadi perhatikan saudara ya, yang saudara nanti ya lihat problem. Ini kalau saya ngomong problem, ya banyak mahasiswa itu lugu sekali. Sorry, saya mau mengingatkan ini. Problem di dalam bisnis, ya itu memang salah satunya fraud. Tapi ini sebetulnya enggak banyak. Ya, kecuali komentarnya rusak kayak Indonesia ini. Ya, tapi normalnya ini sekitar 30%. 70% itu di sini. Apa? Saudara bisa apa? Problem itu yang juga audit harus temukan. Nggak cuma fraud. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada sesuatu saudara pikir itu fraud. Apa? Sebab? Ya, error. Bedanya error dan fraud. Satu disengaja, satu disengaja. Nah, fraud itu memang sudah direncanakan. Tinggal yang melakukan orang sendiri atau itu manajerial. Kalau seseorang oknumnya, tapi kalau manajerial itu yang paling sulit. Audit manapun sulit. Ya, ini karena error. Dan mulai error itu macam-macam bentuknya. Saudara milih orang nggak tepat, error itu. Orang yang ya kerjakan nggak tepat, dia pasti keliru-keliru salah kabeh. Ya, tidak hati-hati, tidak teliti, ya error. Itu contoh. Makanya kemarin saya sampai membahas tentang sesuatu yang filosofis di dalam audit. Ya. Tapi hari ini saya nggak sampai di situ lah. Pokoknya saya sudah berbicara kepada saudara sambil menjawab pertanyaan yang tadi. Betul ya? Yang pertanyaan nomor 3 itu nanti urusan saya mendapatkan feedback seperti apa. Ya. Ini kalau saya mau sederhanakan supaya saudara nanti bisa foto lengkap, kalau saya gambarkan, ya, ini AM yang versi AM itu. Ya, saya bikin lingkaran itu 3 lingkaran. Lingkaran pertama ini yang online. Lingkaran yang di luar sini yang operational. Lingkaran yang terakhir ini itu yang apa? Internal atau external. Ini oke, saya kembali membuat wawasan ini kepada saudara supaya saudara itu jangan salah belajar, nanti juga jangan salah menyikapi. Belajar jangan cuma untuk sekedar ya dapat nilai. Bayangkan dulu ada seseorang itu sorry betul, seseorang yang hanya karena nilainya dia itu enggak sebagus ya yang diharapkan, dia nggak masuk ke jurusan akuntansi, dia masuk ke manajemen, tapi dia dari dulu punya ketertarikan. Ya, hari ini dia ada di international company yang dia hari ini kerjanya sudah di level kelilingan top, ya negara mana-mana di mana company itu ada, dia harus mengunjungi negara itu sebagai head of internal auditor. Walaupun bukan backgroundnya accounting.
Karena dia, ya memang dia waktu dulu awal-awal nanya-nanya. Ya, yang kemudian saya sederhanakan, jangan terburu-buru selalu menduga fraud. Kamu harus dengan tajam mendeteksi. Karena nanti, ya, rekomendasimu. Karena hasil pekerjaannya itu selalu rekomendasi. Kalau saya ditanya, Pak, apakah bikin audit program dan sebagainya itu harus seperti itu? Enggak. Yang penting, ya, saya ngomong applicable, bisa dipakai acuan. Enaknya AM itu di situ dibandingkan AK. Kalau AK, saudara harus punya, ya, yang namanya working paper dan sebagainya yang standar. Saudara kalau tidak memenuhi standar itu, saudara nanti di-review oleh, ya, pihak yang lain. Problem. Kalau internal audit relatif, ya, yang penting manajemen bisa, ya, dapat, ya, poin masukan dari saudara. Saya cerita ini untuk supaya saudara mengarahkan saudara nanti di proyek terakhir itu penekanannya gimana. Ya, percuma bikin rapi tapi, ya, pengamatan saudara enggak, ya, akurat. Oke, sudah. Ini sudah mau habis waktu. Kalau nggak mengikuti, diatur lagi untuk dilanjutkan di depan aja. Ayo sekarang waktunya untuk presentasi. Ayo, kamu ya, kamu ya. Ya, ayo. Ini kalau sudah mau foto-foto, karena selain itu tak sulit. Sudah. Nah.
sini ada Michael Stephen, terus ini Michael Benedict, ini Michelle dan ini Sherry. Jadi untuk gambaran desainnya sendiri, jadi di sini ada PT Gambaran Sentosa yang merupakan salah satu distributor sepeda motor yang mewakili merek ternama di Indonesia. Jadi fokus operasional utamanya itu ada di Provinsi Jawa Timur, dan perusahaan ini itu tidak termasuk dalam struktur anak perusahaan dari PT Pos. Perusahaan manufaktur sepeda motor ini menjadi termasuk utama karena keduanya itu punya kepemilikan yang berbeda, karena seperti yang sudah disebutkan, jadi dia itu bukan anak, bukan induk, tapi beda perusahaan. Lalu berdasarkan kesepakatan dengan PT Pos, PT Gas ini ditetapkan sebagai distributor yang eksklusif di Jawa Timur yang mencakup berbagai kota dengan potensi pasar yang cukup besar. Lalu untuk mendukung distribusi ini, PT Gas mengoperasikan lebih dari 50 main dealer atau disingkat dari GMD atau dealer resmi yang tersebar di berbagai kota yang strategis di sepanjang perkotaan. Nah, untuk memastikan aksesibilitas yang terjadi pelanggan di berbagai kalangan. Selain itu, PT Gas juga melayani penjualan melalui sub-dealer yang merupakan dealer milik perorangan atau badan usaha lain yang tidak hanya menjual produk sepeda motor, tetapi juga menawarkan jasa perbaikan seperti penjualan suku cadang resmi untuk mendukung kebutuhan after sales. Nah, di sini tuh ada hasil dari preliminary survei yang ada dalam case, yakni PT manajemen dari PT Gas sendiri itu sudah menyampaikan kekhawatiran operasionalnya, yaitu resiko adanya kesalahan pencatatan dalam pengeluaran, terus penggelapan dana, manipulasi bukti pembayaran di vendor. Lalu yang kedua ada potensi penyalahgunaan pemberian vendor luar untuk kepentingan pribadi dari karyawan. Yang ketiga ada ketidaksesuaian persediaan di main dealer dan juga di gudang, terutama di nomor rangka dan juga nomor seri dari mesin sepeda motor yang dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan atau fraud. Lalu yang keempat ada karyawan main dealer yang mungkin mengambil keuntungan dari potongan pembayaran vendor, karena seperti yang sudah dijelaskan dalam case, jadi karyawan itu bisa membeli barang yang emang nggak ada di dalam kebutuhan itu, bisa membeli kebutuhannya itu sendiri di vendor yang sudah tersedia. Lalu yang terakhir itu adalah resiko manipulasi layanan servis, yang dimana seperti kayak overselling atau pengalihan suku cadangnya sebenarnya itu nggak perlu dilakukan, yang dapat menurunkan efeknya itu ke kepuasan dari pelanggan. Nah, jadi dari hasil dari case tersebut dan dari hasil preliminary survei, jadi kita ada diskusi tentang assessment, kontrol assessment, critical product area, sama logik program. Yang pertama itu kita masuk dari assessment.
Saya mau tanya, yang di sini bisa lihat? Bisa. Bisa? Bisa, tapi yang cuma sampai penilaian angkanya aja. Yes. Pikirkan tentang presentasi itu karena saudara selalu berada, makanya saya sengaja duduk di belakang. Saya nggak bisa lihat jelas. Ya wis oke. Ada yang salah itu ada risiko barang dibeli melalui vendor luar dan tidak mengenal apa barang yang dibeli. Nah di sini itu vendornya diberi 4, gambar efeknya itu 3. Nah di situ ratingnya 10. Itu karena terjadinya pembelian barang oleh pegawai atau pihak terkait untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan dana perusahaan secara langsung maupun melalui vendor eksternal. Oke, selanjutnya itu ada risiko terkait ketidaksesuaian persediaan. Lalu selanjutnya ada risiko kecurangan dalam penggantian spare part. Dan yang terakhir itu risiko penyalahgunaan diskon atau potongan vendor. Jadi sekarang lanjut ke control assessment. Jadi control assessment sendiri ini komponennya terdiri atas 5, yaitu yang pertama ada yang control environment, yang kedua ada risk assessment, ketiga control activity, keempat information and communication, dan yang terakhir monitoring activity. Nah, control environment sendiri itu terdiri dari 2 sub elemen di sini. Yang pertama adalah commitment to integrity and ethical value, dan yang kedua adanya organizational structure. Untuk control activity, untuk risk assessment sendiri, sub-element eventnya itu adalah identifying and analyzing risk. Untuk control activity, segregation of duties dan authorization and approval. Untuk information and communication itu, yang pertama adalah quality of information, yang kedua ada communication of policies and procedure. Yang terakhir monitoring activities, yang pertama adalah ongoing monitoring, dan yang terakhir adanya evaluation of internal control. Jadi untuk commitment to integrity and ethical value sendiri, di sini kecukupan dari internal controlnya sendiri itu tidak memadai karena tidak adanya pedoman etika atau pelatihan untuk meningkatkan pelatihan yang dapat meminimalisir resiko adanya kecurangan, terutama dan pada organizational structure. Kamu tambah baca tambah ya, lose contact dengan ini. Kamu pikirkan sekarang kata-kata yang kamu pikir itu. Apakah training itu akan mengurangi kecurangan? Hah? Lah kamu tadi baca apa ini? Ya please jangan bikin materi itu yang cuma ya normatif wacana. Itu yang orang-orang di luar komplain. Ya apa Pak? IP kumlaut, tapi kalau bikin itu memang bagus sih PPT-nya. Kalau PPT-nya bagus, kalau ini saya mengatakan tidak bagus ini, tapi ya sudah. Ya. Terus ini soal bukan PPT Pak. Soalnya kan di masuk di PPT kan pasti tidak bisa lihat semua Pak. Kalau masuk di PPT Kalau masuk di PPT tahunya kecilan, cuma matanya tahu ini. Bisma. Ya. Jangan seolah-olah tabel itu harus masuk PPT. Ya, pakailah PPT ya dengan smart. Kalau saudara bikin untuk di print, oke. Tapi untuk presentasi bukan kayak gitu. Makanya itu salah satu contoh. Ya.
Kalau saudara ketemu ya dosen-dosen yang nggak pernah ya presentasi di depan bos lain, nggak dipersoalkan ya ini. Ya, kalau saya komentar ini please rendah hati untuk dipahami, disikapi dengan bijak ya. Nanti kalau enggak seolah orang counting nggak bisa presentasi nanti. Kalah sama orang IT dan orang marketing. Terus untuk yang identifying and analyzing risk itu tidak memadai, karena meskipun resiko diidentifikasi, kurangnya proses pemilihan resiko sistematis menghambat mitigasi proaktif, terutama untuk area beresiko tinggi seperti kecurangan. Lalu ada untuk segregation of duties, di mana tidak memadai karena kurangnya pemisahan tugas di area kunci. Seperti misalnya tadi yang sudah ada itu untuk wewenang kepala link dealer, di mana ntar bisa adanya penyalahgunaan wewenang. Lalu untuk authorization and approval itu tidak memadai karena tidak adanya persetujuan sekunder atau kriteria jelas untuk pembelian vendor dan anggaran, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dan alokasi dana yang tidak efisien. Untuk quality of information sendiri tidak memadai karena catatan data itu tidak konsisten atau tidak akurat, sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan. Untuk communication of policies and procedure itu tidak memadai tanpa komunikasi atau pelatihan rutin, sehingga karyawan itu mungkin tidak mematuhi SOP, menyebabkan pelanggaran prosedur dan peningkatan resiko. Untuk ongoing monitoring sendiri tidak memadai karena adanya kurang pemantauan proaktif rutin. Dan yang terakhir, evaluation of internal control itu tidak memadai tanpa adanya evaluasi periodik. Misalnya kayak kurangnya pemisahan tugas, pengawasan yang tidak memadai. Lalu sekarang kita menjelaskan tentang identifikasi dari masalahnya. Saya cuma mau ngasih ini aja. Tempatnya ini luas, ya kan? Mengapa kok ini harus begini kecil? Nanti alasan lagi. Ya kan? Belum lagi cara. Sudah nggak usah diambil di sini. Saya cuma mau supaya saudara itu next itu kalau presentasi itu jangan bikin orang menderita. Ya, ya saudara kalau seperti gini, saudara sama dengan ya lost contact dengan mereka semua. Ya, mereka semua itu membuat atau gini, saudara membuat mereka itu jadi begitu. Wah, saya belajar banyak dari temuan. Kamu kerja keras loh. Ya, saya bukan berarti ini, tapi jangan sampai kerja keras kita itu orang nggak bisa merasakan kerja keras itu. Ya, hanya karena saudara tidak memikirkan. Gitu. Makanya dulu saya minta yang presentasi itu posisimu tidak di cuma satu kok di sini, mereka semua di belakang. Terus tadi komplain, Pak, kami kok harus dipilih? Loh, supaya merasakan duduk di belakang itu gimana? Moderatnya ya, oke. Nah, saya ngomong ini small things yang seringkali saudara tahu nggak? Ya, kalau saudara berpikir lebih, ya, tidak self orientation, memikirkan dari sisi yang banyak, membuat saudara lebih ya, baik.
Ya. Jadi saya lanjutin lagi untuk transaksi pengeluaran fiktif. Nah, di sini kan bisa kita lihat resiko-resikonya itu seperti transaksi pengeluarannya fiktif. Nah, gimana sih maksudnya? Contohnya itu gimana? Misal contoh, aku bisa kasih satu perusahaan. Ini perusahaan kayak makan food and beverage. Nah, jadi itu buat transaksi itu bisa contoh ya ada dia itu jual 5 box makanan. Nah, 5 box itu dia kasih promo ke suppliernya itu beli 5 dan 1. Nah, biasanya ada orang-orang itu di orang gudang itu biasanya misalnya kalau kita dapatnya dia beli 10, berarti kan dapat 2 gratis. Nah, 2 gratisnya itu diambil sama mereka. Nah, itu bisa jadi transaksi fiktif buat dimasukin di laporan keuangan supaya jadi kayak berubah gitu. Terus lalu ada layanan servis atau ini biasanya layanan servis itu juga cukup tinggi. Nah, itu salahnya makanya pelanggan itu disarankan untuk apa ya, nggak mengganti komponen-komponennya itu. Jadi komponen operasional itu overstate dan margin labanya overstate itu dapat material secara finansial dan struktur biayanya perusahaannya distorsi. Lalu ada pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas itu memang kurangnya itu pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dari yang hasil. Nah, itu bisa terjadi fraud itu pencurian atau penyalahgunaan kas dari penerimaan harian. Lalu di sini itu bisa kita lihat cash understate-nya itu kan dapat material secara finansial struktur biaya sama perusahaan distorsinya. Lalu ada pengelolaan kas, itu kegagalan dalam proses otorisasi pengeluaran oleh kasir. Jadi beban operasional juga sama, jadi ngefek ke beban operasional overstate-nya dan material secara finansial dari perusahaannya. Masih banyak. Lumayan. Masih ada ini sama audit. Terus lalu ada pembelian vendor. Nah, di sini kan biasanya barangnya itu dibeli melalui vendor, tapi tanpa kejelasan tentang apa barang yang dibeli itu mereka itu apa. Nah, bisa efeknya itu juga ke beberapa operasional overstate-nya dan secara finansialnya juga struktur biaya perusahaan. Lalu ada pengurangan persediaan tidak sesuai antara pencatatan sistem dan fisik barang di gudang. Nah, di sini tidak sesuainya itu antara fisik barang di gudang sama dari data sistem. Lalu ada terakhir pengelolaan persediaan prioritas. Nah, ini kelemahan dalam pengamanan suku cadang dan aksesoris. Jadi produk itu pencurian suku cadang dan aksesorisnya sepeda motor. Jadi kan di sini bisa lihat persediaan listriknya juga efek ke potensi impairment loss-nya dan struktur biaya perusahaannya distorsi. Ini dah mengingat waktu, bisa nggak yang saya berharap ya diatur lagi untuk minggu depan itu lebih disimplify ya, sambil nanti plus, karena menurut saya ya ini untuk di print ya normal gitu. Tapi untuk presentasi ini ya, coba saudara pikirkan bagaimana mempresentasikan ya, untuk audit manajemen terhadap expenditure cycle. Ya, bayangan saya sebetulnya ini catatan pancingannya. Saudara itu harus ya, tidak terjebak pada itu dulu. Buatlah skema dulu, expenditure cycle yang ada itu seperti apa. Lalu kemudian ditunjukkan, itu istilahnya mapping dulu. Mana? Ya, saya percaya saudara nanti bisa rasakan. Lalu kemudian lebih bagus lagi ada visualnya yang ini lebih potensial, lebih ya, rawan, lebih
ya, Rizky dan seterusnya, yang kemudian ya melalui presentasi itu orang langsung lebih bisa membayangkan keseluruhan, karena saudara pendekatannya cycle, bukan pendekatan tulisan kotak-kotak tabel gitu. Detailnya dalam bentuk tabel nggak apa-apa. Ini masukan buat saudara untuk minggu depan ya, minggu depan ya, please ya. Itu yang saya ngomong pada saudara ya. Loh, ini karena kenapa saya bisa ngomong begini? Ya mungkin dosen sebelumnya tidak mempersoalkan. Saya mau menekankan bahwa apa yang saudara kerjakan itu harus dikomunikasikan kepada user dengan relatif understandable, ya. Kalau bisa juga lebih simple untuk membuat mereka gitu paham. Pikirkan itu, ya. Salah satu yang ya ini nanti inspirasi buat ya, yang ya, typical accountant itu saudara jangan jadi typical accountant yang sangat klasikal dan konvensional. Sebenarnya saya mau, kalau banyak waktu saya bisa cerita ya, pengalaman saya membuat orang accounting di sana, padahal dia kakak kelas saya dulu di UNED ya, tapi dia waktu kemudian iya Pak ya, waktu saya dapat ya, waktu saya dikritik itu saya mangkal sekali Pak, karena kerjaan saya yang sudah puluhan tahun itu rasanya tidak ada nilainya. Ya semoga saudara tidak perlu harus, karena orang yang tapi tak renung-renungkan Pak, kalau Bapak tidak begitu, saya tidak pernah memperbaiki bahwa presentasi itu sesuatu yang penting waktu dia menyampaikan ke dewan direksi gitu. Hasil kayak gini itu saudara kadang-kadang ya levelnya itu kan direksi untuk melihat kerja saudara mumet kayak gitu gitu. Buat akuntan itu menjadi kesannya itu adalah orang yang ya sebetulnya kalau saya mau gini semoga saudara bisa nangkap ya, yaitu gini, mari kita lihat ya, marketer itu nggak mesti berurusan dengan produk jualan keluar, ngerti ya? Saudara bisa menjadi seorang marketer melalui produk yang saudara ya dalam tanda kutip juga jual kepada user saudara, betul nggak? Bikin supaya mereka itu betul-betul ya, wah, saya sering kali pakai contoh sederhana, ya, kadang-kadang kita lihat makanan kan gitu, tidak seenak fotonya kan gitu, ya betul ya, fotonya kelihatan tapi tidak seenak itu, tapi paling tidak kan lebih meyakinkan daripada kelihatannya biasa, ya, walaupun enak, tapi kelihatan biasa, gitu. Nah, bagusnya benar itu, yang benar itu adalah rasanya enak dan tampilannya yang keren, gitu. Ya saya tahu saudara sudah kerja keras, tapi ya berikan sentuhan yang lebih. Ya itu yang saya hubungkan dengan salah satu dari manusia itu dia punya aspek estetika, keindahan. Ya. Kalau enggak, wanita nggak perlu pakai make up. Ya. Jadi, saya tutup dulu ya, karena kalau enggak ini nanti ada ini. Kita chapternya kita harusnya expenditure cycle, terus yang di kasus ini kan malah umumnya bukan suruh bahas expenditure cycle, jadi mengikuti yang silabusnya atau mengikuti filenya. Yang kita bahas ini expenditure atau yang sesuai diminta sama filenya untuk minggu depan. Loh, kalau minggu depan kan sudah. Bukan, kan maksudnya ya, di present ulang gitu kan. Gini. Saya jujur aja, ya, secara khusus saya asumsikan
karena itu sudah semester lalu saya ikuti, gitu ya. Nah, kalau ternyata itu materinya ya nggak cocok, saya gini aja, saya lebih baik ya, apa yang saudara bisa lakukan, pelajari dari kasus itu ya. Kalau saudara memungkinkan untuk bisa melihat konteks expenditure juga oke, tapi kalau saudara melihat bahwa ini ya ke arah yang lain, saudara silakan lakukan, nggak masalah ya. Karena bagi saya tidak terjebak pada sebetulnya masalah cycle-nya. Karena pada waktu kita bicara dalam praktek itu tidak sepotong-sepotong begitu. Karena itu selalu ada interconnected. Ya, tapi ya sudah nanti. Saya sebenarnya jujur aja, salah satu yang saya nggak mau ke setelah UTS itu karena saya nggak suka dengan pola pembagian itu. Tapi saya kan harus nuruti, gitu. Ya, bagi saya lebih menarik yang versi yang lain, gitu. Tapi karena memang polanya begini ya sudah diikuti. Ya, nah saya nggak bisa sementara ya untuk ya, secara ekstrim nanti saya semoga semester depan saya bisa nego yang lebih baik untuk ini ya. Jadi saya serahkan kepada saudara sepanjang saudara ya bisa membuat case ini dibahas dengan bagus, saya anggap itu sudah benar ya. Oke, ngerti ya? Ya wes, oke. C, ada perlu lagi nggak? Komentar lagi nggak? Dan saya, terutama untuk minggu depan, karena minggu depan masih ada yang lain lagi. Mumpung ketemu saya di kelas. Ya. Ya, oke ya. Cukup ya. Ya wis, paling tidak kita tepuk tangan untuk kerja keras mereka. Oke, ya. Sampai minggu depan ya. Minggu depan saya pasti masuk lagi. Ya. Oke. Oke.